Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita saat ini sudah memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, yang artinya kita bertambah umur, tambah dekat dengan kematian. Bertambahnya waktu, bertambah pula usia kita, dan bertambah sedikit kesempatan kita di dunia ini untuk memperbanyak amal, untuk bekal akhirat kita. Karena itu kita berharap mudah-mudahan amal-amal kita di tahun yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dan mampu untuk memakmurkan sisa umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan mulai Allah ciptakan langit dan bumi sampai yaumul qiyamah itu pas 12 bulan. Tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang, pas 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 berurutan, 1 ada di belakang. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga kita ada dalamnya Muharram. 1 nanti ada di belakang, yaitu Rajab. Nah, dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, paling mulia adalah bulan Muharram. Jadi 12 bulan difilter, ada 4 bulan yang mulia. Dari 4 ada yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram begitu istimewa? Karena bulan Muharram ini Pak, Bu, disandarkan langsung kepada Allah. Apapun yang disandarkan kepada Allah jadi mulia. Baitun, rumah, biasa. Tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah, Baitullah, oh ini luar biasa. Di situ orang bisa iktikaf, di dalamnya orang bisa sholat sunnah. Kemudian tidak boleh orang-orang yang haid, yang janabat masuki masjid, tak boleh. Kenapa? Mulia, disandarkan kepada Allah. Kitab biasa, kitab buku biasa, cuma tapi disandarkan kepada Allah, mulia. Kitabullah, oh mulia. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran orang yang tidak bersuci. Mulia itu kitab karena langsung disandarkan kepada Allah. Hamba biasa, abdun, hamba. Kalau Anda disandarkan kepada Allah,
Abdullah, hambanya Allah, mulia Anda. Tapi kalau Anda menjadi hambanya harta, wah hina. Abdullah, hambanya Allah, mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bulan biasa. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, Syahrullahil Muharram, bulan Allah yaitu Al-Muharram, bulan Muharram, maka di situ ada keistimewaan, di situ ada kemuliaan. Nah, ketika sudah masuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Allah tekankan kepada kita, dikasih peringatan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian wahai umat Nabi Muhammad, kalau sudah ditakdir oleh Allah Ta'ala bisa masuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, jangan sekali-kali berani bermaksiat kepada Allah. Karena itu Allah tekankan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu dolimi diri-diri kalian dengan maksiat kepada Allah. Kenapa Allah tekankan ketika 4 bulan ini kita tidak boleh bermaksiat? Para ulama mengatakan kemaksiatan yang dilakukan hamba di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah akan dilipat gandakan dosanya. Begitu juga ketaatan. Ketaatan seorang hamba yang dilakukan di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, pahalanya akan dilipat gandakan. Ini bentuk rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sebelum masuk bulan Muharram ditekankan, hati-hati lo ya, hati-hati, ojo maksiat, jangan maksiat. Kenapa? Lek jenengan maksiat dosane tak lipat-lipat lo ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu dolimi diri kalian dengan bermaksiat kepada Allah. Dosane gede, dosanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, berarti di luar 4 bulan boleh ya maksiat ya? Kan kayak gitu ya. Jangan kalian bermaksiat di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Oh, berarti di luar 4 bulan boten napa-napa maksiat niki. Bukan begitu pengertiannya. Nih, tak kasih gambaran jenengan nggih. Kalau di jalan, nggih. Di jalan ada tulisan dilarang tabrakan di sini, rumah sakit jauh. Nggih. Berarti tidak boleh tabrakan di gini. Tabrakan di kono enggak apa-apa. Loh, bukan begitu. Walaupun di luar jalur itu, yang dekat rumah sakit pun ojo tabrakan. Apalagi di tempat sini. Kalau jenengan tabrakan di sini, ada loh ya rumah sakit ya. Begitu juga dalam ayat ini Allah tekankan jangan bermaksiat di dalam 4 bulan ini. Bukan berarti di luar 4 bulan boleh maksiat, bukan. Di luar bulan 4 ini aja kita tidak boleh bermaksiat. Opo mana di jero nih? Kalau sudah di luar bulan 4 ini kita dilarang maksiat, apalagi di dalamnya. Berarti ini bahaya. Lain jenengan tabrak di kene soro, evakuasi ini soro iki. Rumah sakit ada, bahaya. Begitu juga kalau jenengan berani bermaksiat di dalam 4 bulan ini, bahaya. Anda bisa dilipat gandakan dosanya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini Pak, Bu, ummatun marhumah. Umat yang paling dirahmati sama Allah Ta'ala. Kalau kita lihat umat-umat dahulu, lo disamblek ya Gusti Allah itu. Maksiat langsung mati, maksiat mati, langsung diadab sama Allah Ta'ala. Bahkan kalau sudah gede dosanya, full dosanya, itu cara tobatnya harus naik ke gunung, ya, kemudian melemparkan tubuhnya ke bawah, sampai mati baru terima tobatnya. Pakaian kena najis, nggih, nggak bisa disucikan. Bagaimana caranya nyucikan? Potong, dipotong. Boleh zaman saya ini bolong kabeh nggih. Ini zaman dulu ini. Umat sebelum umat Nabi Muhammad, pakaian yang kena najis harus dipotong, tidak bisa dicuci. Maksiat langsung azab. Tapi coba umatnya Nabi Muhammad, Masya Allah nih. Puluhan tahun maksiat sama Allah Ta'ala, tetap dikasih rahmat.
Dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Oksigen gratis. Hirup itu oksigen. Tidak usah rebutan jenengan. Tidak usah tuku. Tak kei aku. Kata Allah Ta'ala. Nggih. Walaupun anda maksiat. Tidak tahu sembayang. Jantungin jenengan. Tetap tak gerak nombek aku. Rahmatnya Allah. Nggih. Maksiat puluhan tahun. Tobat dan nasuha. Dilebur dosanya oleh Allah Ta'ala. Tidak dendam Gusti Allah. Amal sedikit. Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Hebat ya. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkat Rasul yang paling mulia, kita juga diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi umat yang paling mulia, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita membahas tentang Muharram, membahas tentang tahun baru, maka kaitannya dengan umur ya. Berarti kulon jenengan ini tambah umur. Kalau sudah tambah umur, muhasabah, koreksi diri. Tambah umur, panjang umur itu bisa kita artikan nikmat ketika kita gunakan umur kita untuk taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau panjang umur kok tambah jauh dari Allah, tambah tua, kok tambah tidak semangat ibadah, hati-hati. Itu berarti sanksi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi Muhammad SAW pernah bertanya, Ayun nas khair, wahai Rasul, siapa sih umatmu yang terbaik di atas dunia ini siapa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, man tala umruh wa hasuna amaluh. Umatku yang terbaik di atas dunia yaitu orang yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala hidup lebih lama, panjang umur, tambah baik akhlaknya. Panjang umur, tambah meningkat ibadahnya. Tambah umur, tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Ini hamba terbaik ini. Ditanya lagi Nabi Muhammad, Ayun nasyar, kalau begitu siapa ya Rasulullah umatmu yang terjelek di atas dunia? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, man tala umruh wa sa'a amaluh. Umatku yang terjelek di atas dunia adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, hidup lebih lama, lah kok tambah jauh daripada Allah, lah kok berani maksiat kepada Allah, tambah umur kok tambah malas ibadah. Ini berarti hamba terjelek di atas dunia. Artinya panjang umur, baik atau buruknya, itu tergantung kita. Bagaimana caranya kita mengaktifkan atau memakmurkan sisa umur kita. Kalau kita gunakan taat kepada Allah, berarti kita hamba terbaik. Kalau kita gunakan maksiat, berarti kita hamba terjelek. Tambah umur, tambah sering iktikaf di masjid, nggih. Metuane tambah nangisan, nggih. Eling Gusti Allah, eling dosane, kepingin maca Quran terus. Oh, ini hebat ini. Ini hamba terbaik ini. Tambah umur, tambah eling akhirat, hebat. Tambah umur, ando-andoro. Rambutnya putih, sik main catur. Sudah punya cucu, ndak mau iktikaf. Matanya sudah remeng-remeng, sik ndelok TV. Loh, hati-hati. Bahaya. Kalau Anda teruskan seperti ini, panjang umur kok tambah maksiat, tambah umur kok tambah jauh daripada Allah, hati-hati, bahaya. Bukan berarti nikmat itu umur. Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian itu Pak, bukan untuk permainan. Bukan berarti ketika kita ditakdir oleh Allah Ta'ala hidup di dunia, lo beb, iki kan dunia, yo kita nikmati aja. Bukan itu. Tujuan kehidupan bukan menikmati. Tujuan kehidupan adalah untuk mencari ridhonya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian
Tujuannya apa? Allah ciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang hamba terbaik di atas dunia, taat kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Itulah tujuan daripada kehidupan. Ditakdir urip ambek Gusti Allah, dititipi amanat umur bukan untuk menikmati dunia. Ini ujian, Pak. Darul bala. Ini dunia tempat ujian, bukan untuk menikmati. Nanti di akhirat darul jaza, tempatnya balasan. Nah, kalau pas ujian ya sing semangat, sregep. Kalau Anda ujian kok ndak gelem belajar, ya ndak munggah jenengan. Bahaya, iso-iso ditokno jenengan. Dikeluarkan dari sekolahan, kan begitu. Diuripno mbek Gusti Allah di dunia. Dikasih kenikmatan moto, dikasih kenikmatan udara, dikasih umur. Kemudian kayak maksiat. Kemudian tambah jauh dari Allah. Ojo-ojo maringin jenengan game over lagi. Kalau sudah mati, Pak, bukan berarti selesai urusan. Bukan berarti kalau Anda meninggal, wah, mari wis urusane. Belum. Meninggal itu adalah awal kehidupan akhirat, dan itu penentu, Pak, penentu. Sayyidina Utsman bin Affan menantu dua kalinya Nabi Muhammad SAW. Dadi mantu ping 2, Pak. Kira-kira niki tiang saya pemboten nih. Sayyidina Utsman diambil mantu 2 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Dadi mantune camat ae soro, Pak, nggih. Sik perlu musyawarah, sik istikharah nggih. Apa maning dadi mantune Kanjeng Nabi. Mantune Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Utsman bin Affan. Lek ndelok kuburan, kalau sudah lewat kuburan, semaput, Pak. Pingsan. Para sahabat bingung melihat Sayyidina Utsman ini. Kalau ketika diceritakan tentang neraka nangis. Tapi lain delok kuburan semaput. Heran para sahabat, wahai Utsman, kenapa kamu? Kok saya lihat, saya perhatikan kalau lewat kuburan pasti semaput, pasti pingsan. Kenapa kamu, Utsman? Maka dijawab oleh Sayyidina Utsman, wahai para sahabat, ketahuilah, aku pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu adalah tempat transit, tempat pertama untuk menuju akhirat. Siapa orang yang mendapatkan kuburannya kok nikmat, maka setelahnya bakal nikmat sampai masuk surga. Sebaliknya, siapa orang masuk ke dalam kuburannya kok langsung mendapatkan azab, maka setelahnya bakal pedih sampai mlebu neraka. Aku wedi. Nasibku di kuburan ya apa? Bagaimana nasibku di kuburan? Sayyidina Utsman, Pak, mantune Kanjeng Nabi, Pak. Wedi ndelok kuburane. Lha kula jenengan sahabat sanes duduk mantune Nabi Muhammad, ibadah korat karet, iku riya, ngobor cekakaan. Loh, hebat ya. Ngalang-alai Sayyidina Utsman jenengan nih. Sayyidina Utsman yang dijamin surga oleh Nabi Muhammad masih nangis, Pak, ngelihat kuburan. Kita bendino ngobor ndelok kuburan iso rokokan sian. Hebat. Hebat ngalang-alai Sayyidina Utsman nggih. Karena itu, Pak, Bu, kita rubah, kita rubah cara pikir kita. Saat ini kita ditakdir oleh Allah Ta'ala panjang umur, kita berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan ridhonya Allah. Wis mari wis, ojo sampai los maning koyok tahun-tahun winginane nggih. Sudah tahun-tahun kemarin mudah-mudahan dilebur dosanya oleh Allah. Sekarang lembaran baru, niati, Pak, niati. Saya niat tahun ini saya khatam Quran. Saya niat tahun ini saya makmurkan untuk sholat berjamaah. Yang ada program akhirat.
Program akhirat itu harus ada. Kalau Anda tidak diprogram, karat-karit, Pak. Niati, aku kepingin poso Senin Kemis, aku kepingin poso Arafah, aku kepingin poso Muharram. Niati. Checklist. Nggih, kaya jenengan kerja niku lho. Durung gajian kan bingung nggih. Kapan nih tanggal tuwa? Oh, terus kepikiran. Kenapa? Loh, urusan dunia kok pinter jenengan. Kalau urusan dunia itu kalkulator lengkap, komputer ono, pulpen ono. Padahal urusan sementara ini ya. Tapi urusan akhirat kok gampang temen. Ngeremeno kok enak. Insya Allah di sepuran Gusti Allah. Coba urusan dunia. Insya Allah. Wani jenengan? Ndak wani. Ndak akan berani Anda mengatakan kalau buka toko, ndak usah catatan. Insya Allah laris, Beb. Ndak ada orang kerja kayak gitu. Bangkrut, Pak. Ini urusan dunia aja Anda bisa bangkrut, apalagi urusan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Wal ajiz man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Nabi bersabda, orang yang cerdas, menurut Nabi Muhammad ya, kalau kita yaitu orang yang manage uangnya hebat kan begitu ya. Kalau menurut kita orang yang cerdas adalah orang yang 100.000 iso dadi 1 juta, ini cerdas ini. Tapi menurut Nabi Muhammad beda. Orang yang cerdas kata Nabi Muhammad yaitu orang yang selalu introspeksi diri, muhasabah, koreksi diri. Dikoreksi, ya Allah, aku tambah tua. Ya Allah, aku kok tidak tahu khatam Quran ya. Mikir dia, ya Allah, kok cepet temen ya, moro-moro 2021, marahnya 2022, sangku nang akhirat apa ya? Dipikir, dia mikir tentang akhiratnya, dia ketakutan. Loh, setelah memikirkan dirinya, bukan berarti down, bukan berarti dia pesimis, bukan berarti dia putus asa, enggak. Wa amila lima ba'da mauti. Tambah semangat, loh. Lek aku tambah umur berarti cedek ambek Israel lagi. Loh, aku lek tambah umur berarti mari ini mati aku. Terus opo sanguku? Mulai saiki aku sembahyang berjamaah. Mulai saat ini aku baca Quran. Mulai saat ini aku tingkatkan sholat sunnah. Ini orang saya. Ini orang hebat. Inilah orang cerdas. Tambah umur, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Koreksi, dikoreksi itu harus. Wal ajiz, adapun orang bodoh, kata Nabi Muhammad, orang dungu, man adba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang selalu mengikutkan dirinya terhadap ajakan hawa nafsu. Nafsu ngajak ngombe-ngombean, melu ngombe-ngombe. Nafsu ngajak tak usah sembahyang, mikut tak sholat. Nafsu ngajak main judi, diikuti main judi. Nafsu ngajak pacaran, diikuti pacaran. Setelah itu tak kerasa, lu kok tambah tua gue ya. Mulai muda ngikutkan dirinya terhadap ajakan hawa nafsu, selalu maksiat kepada Allah. Lek wis tua, ya pemana dia takdir. Loh, ini kata Nabi Muhammad, ini orang dungu nih. Wis insya Allah beb di sepura Gusti Allah. Insya Allah mlebu surga. Kula jenengan kan umat Nabi Muhammad. Banyak maksiat, tidak mengakui dosa, tidak mengakui salah, tambah angen-angen nang Gusti Allah antuk sepurane. Ki hamba kurang ajar ini. Kakean dosa, ndak ngakoni dosane, tambah mengatakan Allah Taala, ya pemanen takdir. Loh, ini hamba kurang ajar ini. Hamba yang menyalahkan, selalu menyalahkan Tuhannya. Kepingin masuk surga itu Pak, harus ada pengorbanan. Ini kita nih saat ini ada di Mergan. Anda kepingin masuk ke alun-alun, harus ada pengorbanan. Ya apa? Starteran sepeda motormu. Setelah itu jalan, perlu pengorbanan masian. Iki mlebu alun-alun, Mbak. Mlebu alun-alun harus ada pengorbanan. Ndak ono ceritane, aku kepingin mlebu alun-alun langsung tutup. Ndak iso, Mbak. Ini urusan dunia aja harus ada pengorbanan Anda. Masuk toilet, toilet, tempat najis, tempat menjijikkan, bayar Pak. Kata ngoyo loh, buang kotoran, tempat menjijikkan harus bayar Anda 2.000. Loh,
Lalu mlebu surga. Tempat nikmatnya Allah Ta'ala. Di situ ada Nabi Muhammad. Masa cuma cukup mudah-mudahan antuk ampunan Allah Ta'ala. Insya Allah mlebu surga. Masa perlu ngono tok? Harus ada pengorbanan. Anda enak-enak tidur, musim dingin, hayya 'alas shalah, pagi subuh. Korban Anda. Enak-enak turu ditangeni. Nggih, ndak enak. Cuma ini perintah Allah, semangat. Ambil air wudu, sholat berjamaah. Enak-enak kerja jam 10 pelanggane kata, nggih, sholat duha. Sintenono nggih, aku sembahyang dhisik. Wah, pengorbanan ini. Sholat duhur tutup. Aku sholat berjamaah. Jenengan lek kate itu kurang aku, entenono dhisik. Nah, hebat kan? Pengorbanan. Lho lek ngono pe ndak laris, Beb. Loh. Nih, hamba, bukan hambanya Allah ini ya. Hambanya harta. Mementingkan harta daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda seperti ini, tidak bisa sukses, Pak. Sulit sukses. Nggih. Sampai dikatakan begini. Kita ini, Pak, Bu, dikatakan syukurono, jenengan dadi wong iman ki syukur. Walaupun melarat syukurono. Itu adalah kenikmatan yang sangat istimewa. Salah satu ulama di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, beliau mengatakan begini, idza kana indak ma a'tallahu Musa wa Isa wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la tarahu syai'an, innama turidu ma a'ta Haman wa Qarun wa Namrud fama tatuflih. Kalian, wahai umat Nabi Muhammad, kalau Anda sudah mendapatkan, kalau Anda sudah memiliki apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan, yaitu para nabi. Apa itu pemberiannya? Iman. Loh, iman ini Pak, ini kan diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ini kan orang-orang beriman semua. Kemudian Anda juga dikasih sama Allah Ta'ala. Anda dijadikan orang beriman, Anda jadikan orang Islam, kemudian Anda tidak melihat itu adalah pemberian yang sangat istimewa. Biasa. Anda ditakdirkan orang iman, menganggap biasa. Yang Anda inginkan adalah pemberian Allah kepada musuh-musuhnya. Siapa? Qarun, Fir'aun. Nggih. Artinya, kalau Anda diberi oleh Allah kekayaan, baru itu luar biasa. Fama tatufli. Sampai kapan jenengan bakal bahagia? Dikasih iman, dikasih Islam, bisa sholat berjamaah, tidak tahu seneng hati ini, biasa-biasa. Dianggap itu pemberian yang biasa, tidak istimewa. Tapi ketika ditakdir oleh Allah Ta'ala, iso tuku sepeda motor, ditakdir sama Allah Ta'ala, bisa beli mobil, alhamdulillah. Loh, heran ini ulama. Loh, kok aneh jenengan? Dikasih keistimewaan sama Allah Ta'ala iman, dikasih oleh Allah Ta'ala Islam, ketaatan, kok biasa jenengan? Kok tidak semangat? Kok tidak mengucapkan alhamdulillah? Tapi ketika diberi oleh Allah Ta'ala pemberian yang rendah, yang diberikan kepada musuh-musuhnya Allah, Qarun, Haman, ditakdir menjadi orang kaya, baru alhamdulillah beb, dilancar no rezeki ini. Fama tatuflih, kata ulama, sampai kapan jenengan bakal bahagia? Orang yang menjadi budaknya dunia sampai kapanpun tidak bakal bahagia. Antuk duit 1 miliar kurang. Kenapa? Loh beb, lek 1 miliar gitu. Target itu sepeda motor, target itu mobil, kali setengah. Kayak bangun oma entek. Waduh. Ojo wis, engko ae sedekai. Bingung sudah. Fama tatufli. Sampai kapan jenengan bakal bahagia? Enggak bakal bahagia. Kenapa? Mindsetnya keliru. Cara pikirnya keliru. Ketika dikasih dunia, itulah pemberian Allah yang sangat istimewa. Ketika diberi iman, dijadikan orang taat, itu biasa. Bahaya. Tidak bakal bahagia Anda seperti ini. Dunia itu Pak, dunia, kata Nabi Muhammad, Allah berikan dunia kepada hamba pilihan dan juga kepada orang yang tidak pilihan Allah Ta'ala. Musuhnya Allah juga diberi dunia. Nabi Sulaiman, ini kan hamba pilihan. Dikasih dunia sama Allah Ta'ala, dijadikan raja, kaya raya Nabi Sulaiman. Fir'aun, musuhnya Gusti Allah nih, ya sugih pisan kok. Qarun, kaya. Haman, kaya. Artinya,
Tolak ukur kemuliaan manusia bukan dalam harta. Bukan dalam harta. Kenapa? Harta, dunia, kekayaan itu Allah berikan kepada semua hambanya. Wong kafir kah, wong Islam kah, dikai dunia oleh Gusti Allah. Tapi beda dengan iman. Beda dengan Islam. Ketika Allah akan memberikan iman, ketika Allah akan mentakdirkan seorang ini menjadi hamba yang taat, itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Tidak tiang saya ahli ibadah. Ini orang pilihan. Tidak semua orang bisa. Bahkan orang Islam pun banyak yang tidak sholat kok. Kenapa? Pilihan, Pak. Pilihan Allah Ta'ala. Karena itu, Pak, Bu, nih kita nih saat ini. Tadi sholat subuh berjamaah. Nggih, dilanjut pengajian. Ini pemberian Allah yang sangat istimewa. Syukuri. Alhamdulillah iso tangi subuh. Alhamdulillah bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah bisa pengajian. Itu nikmat luar biasa. Berapa banyak saudara-saudara kita sesama Islam, mereka tidur terlelap maksiat kepada Allah Ta'ala. Anda dipilih sama Allah Ta'ala iso tangi subuh. Kalau bukan pilihan Allah Ta'ala, saya yakin Anda tidak bakal hadir di sini. Ini pilihan Allah. Karena itu, kalau Anda anggap ini bukan pemberian yang istimewa, tidak bakal senang jenengan. Anda tidak bakal bahagia hidup di dunia. Tapi kalau mindset, pikiran Anda, pemberian Allah yang sangat istimewa bukan dunia. Pemberian Allah yang sangat istimewa ketika aku ditakdir oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Oh, senang jenengan. Kayak sekarang nih, sudah sholat subuh, alhamdulillah. Dia mikir, kapan ya duhur ya? Kenapa? Seneng aku. Bisa sholat ya Allah. Kapan duhur? Kangen. Sama sholat kangen. Oh, hebat nih. Ini hamba pilihan Allah Ta'ala ini. Sudah sholat berjamaah, wiritan. Sudah wiritan, baca Quran. Loh, luar biasa. Ini hamba pilihan, walaupun gak sepeda ontel, Pak. Ini orang yang sangat bahagia hidup di dunia. Ketimbang wong numpak pajero, cuma pikirannya dunia, sumpah gitu. Mending bayar cicilan, mending ngetap. Oh, ruwet wis. Nggak nikmat orang kayak gitu. Karena itu dirubah ya, dirubah. Pikirannya dijaga. Iman Islam itu yakini. Itu adalah pemberian Allah yang sangat istimewa. Kenapa Pak dikatakan istimewa? Karena manfaatnya sampai akhirat. Sampai akhirat. Kalau ada orang kafir, orang di luar Islam, kok sosialnya baik? Ada masjid dibantu, musim kurban bantu sapi, nggih, kan orang baik nih. Ini orang tidak manfaat ibadahnya, walaupun dia baik tidak manfaat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, dadi wong kafir, tapi dia sosialnya baik, miliaran sedekahnya, anak yatim disantuni, fala yuqbala minhu, tidak terima Gusti Allah. Kenapa? Modalnya tidak ada. Apa itu? Islam. Itu modal utama. Kalau ada orang yang bukan Islam, sosialnya baik, dinas sama Allah Ta'ala, distempel, iki wong rugi dunia akhirat. Wis ngetokno miliaran dan untuk apa-apa. Kita saat ini ditakdir sama Allah Ta'ala punya modal. Apa itu? Iman Islam. Tinggal ngembangkan aja. Dikembangno. Dadi wong sing legowo. Ada uang sedekah semampunya. Iki bakal ora hasil engko di akhirat. Kenapa? Anda punya modal. Apa itu? Iman Islam. Ini adalah pemberian Allah yang sangat-sangat istimewa. Allah berikan iman Islam kepada hamba pilihan. Paham ya Pak, Bu? Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan tentang umur ya. Ini Muharram, tahun baru Hijriah. Kita nih Pak nanti di akhirat ini bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Kita nanti ini satu persatu bakal diadili sama Allah Ta'ala. Diadili. Ya apa jenengan? Sing ngadili langsung Gusti Allah. Kira-kira iso nggak jawab kula jenengan ya? Kalau seumpama nggih, Anda saat ini dapat surat dari kantor polisi. Nggih. Anda nanti duhur
datang ke kantor polisi. Kira-kira uripe jenengan enak nggak? Bingung nggih. Salah apa aku ya? Kok iso untuk surat ke polisi? Surat cinta apa iki ya? Bingung jenengan. Mikir kesalahan, kan begitu ya? Dipikir, padahal cuma interogasi. Anda sudah menduga-duga, apa salahku ya? Aku koncoan mbek sapa ya? Ketika Anda masuk ke ruang kantor, walaupun ono AC ini, gemeteran jenengan, Pak. Iki iso jawab nggak aku iki ya? Kan begitu ya? Lu padahal podo-podo menungsone lho iki. Lu terus, kalau seumpama jenengan dapat surat dari Allah Ta'ala melalui malaikat Israel, siap nggak nemui Gusti Allah? Anda nanti di akhirat diinterogasi langsung sama Gusti Allah. Kira-kira iso nggak jawab? Karena itu hati-hati. Nggih, hidup di dunia bukan main-main. Ojo gawe kolenan, ojo gawe jagongan. Dan nilai nih, ini bakal ada hisapnya semua. Karena itu Nabi Muhammad bersabda begini, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Nanti kata Nabi Muhammad, semua hamba bakal diinterogasi sama Allah Ta'ala. Tidaklah bergeser telapak kaki seorang hamba nanti di yaumul qiyamah kecuali Allah akan memberi pertanyaan 4 hal. 4 hal. Kula jenengan nih bakal mengalami semua. Satu persatu di hadapan Allah Ta'ala dikasih 4 pertanyaan. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umur. Tentang umur. Ketika nanti Anda di hadapan Allah, Allah akan mengatakan kepada Anda, wahai umat Nabi Muhammad, aku berikan kamu umur 60 tahun, 70 tahun. Aku berikan amanat kepadamu umur. Kamu buat apa itu umur? Kalau seumpama Anda balik umur 15 tahun, coba Anda persentase. Sekarang kalau umur 50 tahun, berarti Anda sudah taklif umur 35 tahun. Dari 35 tahun itu, mana yang banyak? Maksiat atau ketaat? Coba Anda pikir. Lek seumpama saiki jenengan ditakdir ketemu Gusti Allah, iso nggak jawab ini? Umur, amanat. Anda habiskan buat apa itu umur? Nanti ini dipertanyakan, Pak. Umur-umur kita ini dipertanyakan. Bukan berarti wis urup koyo hayawan, bukan begitu. Kita ada tanggungannya, kita ada hitung-hitungannya sama Allah Ta'ala. Yang pertama, umur, Pak. Umur dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Imam Ghazali itu memberi analogi kepada kita, memberi biar pikiran kita buka begini. Kalau Anda diberi umur oleh Allah Ta'ala 60 tahun, nggih. Anda diberi oleh Allah 60 tahun, kemudian kita hidup sehat, tidur sehari 8 jam. 8 jam ya. Maka kata Imam Ghazali, sepertiga dari umur kita habis dibuat tidur. 20 tahun gawe turu, Pak. Oh, penjenengan. Lek jenengan turune 8 jam. Lah lek turune 10 jam. Turu ngopine, turu rokokane, turu jagongane. Lah terus pirang persen ibadah nang Gusti Allah itu? Buat tidur aja 20 tahun. Urip 20 tahun gawe turu. Hebat nggih. Ini kalau 8 jam. Lah kalau lebih itu ngendewe nggih. An umrihi fi ma'afna. Pertama ini tentang umur ya. Yang kedua, an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmu. Ilmu ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini kita nih saat ini nggih. Ini kan beda posisi aja ya. Saya di depan, Anda mendengarkan, beda posisi. Dan nanti saya, Anda juga dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Ja'far, jenengan takai ilmu, jenengan ngajar, diamalno nggak ilmu nih? Ditanya saya. Begitu juga Anda, wahai orang Mergan, Anda kan tiap hari Senin pengajian, mendengarkan ilmu, nasihat, sudah Anda amalkan? Anda saya kasih nikmat kedua telinga, bisa mendengar, iso ngerungokno sabda Kanjeng Nabi, iso ngerungokno firman Gusti Allah. Jenengan amalno enggak? Ditanya, Pak. Jangan Anda kira cuma duduk selesai, bubar, urusan corona maneng. Loh, ono hitungan nih, ada hitungannya nih. Saya dipertanyakan tentang ilmunya.
Anda juga dipertanyakan, sudah diamalkan enggak? Anda sudah faham pengajian, ngerasani ku haram, kan ngenten nggih? Semua faham, rasan-rasan haram, tapi apa osa ART jenengan tekno? Ditakok Gusti Allah iki. Ini ditanya sama Allah Ta'ala, Anda faham nyopo wong wedok iku haram, kok iso digonceng iku lho? Ditanya sama Allah Ta'ala. Karena itu hati-hati nggih. Bukan berarti majelis ilmu dibuat untuk duduk-duduk kemudian ngopi bubar selesai. Enggak. Anda bakal ditanya oleh Allah Ta'ala. Ilmunya sudah diamalkan enggak? Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda begini. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Manusia yang paling pedih, manusia yang paling pedih azabnya bukan orang-orang yang lainnya, Pak. Orang alim, ustadz, dai yang tidak diberi manfaat oleh Allah Ta'ala di dalam ilmunya. Artinya ilmunya banyak, pinter ngajar tapi tidak iso praktekno, pinter ceramah tapi tidak iso ngamalno. Ini bakal pedih adabnya di neraka. Karena itu wahai para ustadz, wahai dai, ojo mikir amplop tok jenengan, diazab lo ya. Anda kalau ndak iso ngamalno, pinter ceramah tok tapi ndak iso nglakoni, diazab oleh Gusti Allah. Anda yang paling pedih adabnya nanti di akhirat. Jangan Anda katakan warasatul anbiya lo. Si mandeg nimi. Ojo langsung warasatul anbiya jenengan. Warasatul anbiya itu kalau amalnya sama dengan ilmunya. Kalau iso ceramah, iso ngoceh tapi ndak iso ngamalno, iki padha karo manuk bio. Nggih iso ngoceh tapi ndak amal, iki manuk niki, Pak. Dudu warasatul anbiya. Warasatul anbiya iku praktek. Ada amalnya. Ketika ustadz ini ngajarkan tentang sholat duha, keutamaan sholat duha, lakukan wahai ustadz. Lakukan. Anda harus mengamalkan terlebih dahulu. Ketika Anda ngajak orang untuk sholat berjamaah, jenengan dadi imam, jenengan dadi wong sing iso sholat berjamaah. Bukan berarti orang-orang diperintahkan sholat berjamaah, jenengan jagongan. Loh, itu warasatul anbiya kok ngenten niki. Orang diperintahkan, ojo seneng dunya, jenengan nyirik terus. Ini kan bahaya. Warasatul anbiya itu bukan semua orang yang punya ilmu ya. Warasatul anbiya itu yang dikasih titel oleh Allah Ta'ala khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang bisa takut kepada Allah yaitu ulama. Artinya ulama inilah yang bisa takut kepada Allah. Ketika ulama itu diberi ilmu manfaat, dua ilmu wedi Gusti Allah, takut akhirat. Ini ilmu manfaat ini. Ini dimunculkan gara-gara ilmu manfaat, khosyah. Walaupun ilmunya sedikit, tapi bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah. Inilah ulama. Ulama itu bukan SK masyarakat, Pak. Kalau sudah orang-orang mengatakan ini ustadz, ini dai, ini ulama, berarti dia warasatul anbiya. Belum tentu. Kenapa? Nabi Muhammad sudah ngasih info kepada kita. Ulama itu ada dua. Ulamaul akhirat, ulamaul dunya, ulamaul su', ulama preman. Berarti bukan semua ulama takut sama Allah. Ulama yang takut sama Allah adalah ulama akhirat yang diberi manfaat di dalam ilmunya. Paham, Mbak? Karena itu ojo asal-asalan. Ketok uang gak udengan gede, ulama. Uang dadi titel profesor, ulama. Didik ulama. Ulama itu khosyah, takut sama Allah. Ketika Anda diajak takut sama Allah Ta'ala, dia juga takut sama Allah Ta'ala, itulah ulama. Paham ya Pak, Bu? Karena itu kita berharap mudah-mudahan ilmu yang dibahas di majelis ini menjadi ilmu yang manfaat. Kita semua mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Ta'ala terhadap ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang takut kepada Allah, sehingga bisa membimbing kita untuk takut juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.